Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa sekalian? Semoga kalian tetap dalam kondisi sehat dan semangat di mana saja kalian berada. Mahasiswa sekalian, pada pertemuan kelima ini kita lanjut materi terkait proses pembentukan karakter, di mana dalam proses pembentukan karakter yang selanjutnya adalah dilakukan sejak masa pernikahan. Masa pernikahan merupakan lanjut dari periode pemilihan jodoh atau pendamping hidup. Ketika jodoh yang tepat sudah dipilih, kemudian diadakan peminangan dan selanjutnya dilaksanakan pernikahan. Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sebagai suami istri dengan tujuan membina suatu rumah tangga yang bahagia berdasarkan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan dari pernikahan adalah tidak hanya untuk memelihara pandangan dan kemaluan dari kemaksiatan saja, namun juga bertujuan untuk melaksanakan sunnah Rasul, melahirkan keturunan yang dapat meneruskan risalahnya, memelihara keturunan tempat menyemaikan bibit iman, melahirkan keluarga sehat, serta memenuhi dorongan rasa ketentraman dan kasih sayang, sakinah, mawaddah, warahmah. Untuk itu, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam melangsungkan pernikahan. Ya. Dalam syariat Islam, ada syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan pernikahan. Ya, pernikahan akan terjadi apabila ada dua orang calon mempelai. Ya, kalau cuma satu calon berarti tidak jadi menikah ya. Kemudian ada wali, baik dari laki-laki maupun perempuan. Kemudian ada ijab kabul, dua orang saksi dan mahar. Nah, bila itu dilakukan maka pernikahan akan sah ya. Nah, setelah pernikahan selesai maka suami istri sudah halal untuk mulai bergaul dengan melakukan persetubuhan. Dalam syariat Islam, sebelum bersetubuh disunahkan membaca doa. Nah, apa doanya? Yaitu dengan nama Allah, ya Allah, jauhkanlah syaitan dari kami dan jauhkanlah syaitan itu dari anak yang mungkin engkau karuniakan kepada kami. Nah, mahasiswa sekalian, bahwa dalam melakukan doa ini sesungguhnya secara tidak langsung ya, bahwa doa ini mengandung unsur pedagogis. Ya, bahwa lewat doa ini calon orang tua telah mendidik dirinya dan cikal bakal anaknya untuk senantiasa dekat kepada Allah dengan harapan yang besar anaknya kelak menjadi hamba Allah yang soleh dan solihah. Nah, karena ini adalah awal mula dari kita ingin ya melahirkan keturunan ya, di mana harapan semua orang tua adalah untuk mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha. Untuk itu berdoa sebelum melakukan hubungan suami istri itu adalah wajib dilakukan agar memperoleh keturunan yang baik. Oke, selanjutnya dalam proses pembentukan karakter itu juga dilakukan ketika periode kehamilan. Ya. Periode kehamilan terjadi setelah adanya pertemuan antara sel telur dan ovum dan berlangsung kurang lebih 9 bulan 10 hari. Periode ini merupakan fase yang sangat penting bagi proses pembentukan kepribadian manusia berikutnya.
Untuk itu, penting bagi para ayah dan bunda senantiasa mohon kepada Allah agar diberikan keturunan yang soleh. Sebagaimana dalam firman Allah, ya Tuhanku, berilah aku anak yang soleh. Robbi habli minas solihin. Oke, nah selama ya masa kehamilan, maka ada beberapa hal yang perlu menjadi anjuran atau perhatian bagi seorang calon ibu ya ketika hamil. Apa? Yang pertama adalah bersyukur dan bergembira. Jadi ketika mendapatkan hasil ya bahwa seorang calon ibu ternyata positif hamil, maka baik calon bapak maupun calon ibu itu perlu bersyukur dan bergembira karena bahwa Allah telah menitipkan ya menitipkan seorang anak ya untuk dijaga dan dirawat ya dan mensyukuri itu adalah sebuah nikmat ya. Jadi kenikmatan yang perlu disyukuri. Karena kenapa dikatakan nikmat? Karena banyak orang yang menginginkan keturunan tetapi mungkin belum diberikan oleh Allah. Sehingga ketika ya seorang pasangan suami istri mendapatkan ya amanah, ini perlu disyukuri ya. Kemudian menjaga makanan yang halal dan baik ya. Lalu mendoakan anak menjadi solih dan solihah. Selanjutnya memperbanyak baca Al-Quran. Nah ini penting ya, membaca Al-Quran bagi si calon bayi ya yang ada di dalam kandungan, terutama di usia 18 minggu atau 5 bulan usia kehamilan, di mana pada usia ini anak bayi di dalam atau janin di dalam kandungan itu sudah memiliki indera pendengaran ya, indera penglihatan sehingga dia sudah bisa berinteraksi dengan dunia luar ya, mendengarkan suara ya. Kemudian diajak berbicara. Nah, ini anak usia janin di usia 5 bulan ini sudah bisa diajak untuk berinteraksi. Nah, untuk itu kesempatan yang bagus ketika usia kehamilan 5 bulan ibu atau bapak calon ibu membacakan Al-Quran untuk janinnya. Nah, kemudian berikutnya adalah berakhlak mulia. Nah, ini penting ya, karena apa? Seorang calon ibu atau calon bapak ya memiliki akhlak mulia, maka ini akan menurunkan ya kepada si calon bayi ya. Karena apa? Karena apa yang dilakukan oleh orang tuanya akan menurun kepada si anak. Maka dari itu lakukan ya, upayakan berakhlak yang mulia. Kemudian cinta terhadap orang yang soleh. Nah, ini harapannya agar orang yang soleh ini mendoakan ya, mendoakan. Ini penting doa orang soleh itu ya untuk kebaikan anak ya, ketika lahir dia menjadi anak yang soleh ya, minimal perilakunya menyerupai orang-orang yang soleh yang kita cintai ya. Kemudian memenuhi kebutuhan makan, kasih sayang dan pengharapan. Nah, ini sangat penting di mana manusia itu punya kebutuhan dasar yang mau tidak mau itu harus dilakukan ya. Makanan, kasih sayang dan pengharapan. Oke. Lalu terkait dengan mengapa seorang ketika hamil itu menjaga kehalalan dalam hal makanan? Ternyata para ahli itu menjelaskan bahwa makanan itu memiliki pengaruh dalam tubuh. Ya, nah seperti apa pengaruhnya? Yang pertama bahwa
makanan tersebut mempengaruhi pertumbuhan tubuh dan kecerdasan akal. Nah, makanan yang dikonsumsi manusia mengandung zat-zat yang sangat dibutuhkan bagi kelangsungan hidup manusia, seperti karbohidrat sebagai sumber energi protein hewani maupun nabati untuk membangun jaringan tubuh, termasuk sel otak, serta memperbaiki bagian-bagian yang sudah aus maupun yang rusak. Jadi mengapa makanan itu mempengaruhi ya pertumbuhan tubuh dan kecerdasan akal, karena memang makanan itu ketika masuk ke dalam tubuh manusia dia menjadi sumber energi ya, sumber energi yang itu membangun ya jaringan tubuh ya, termasuk sel otak, kemudian memperbaiki bagian-bagian yang rusak gitu ya. Nah, kemudian yang kedua apa? Mempengaruhi sifat dan perilaku. Nah, jadi kalau kita tidak bisa menjaga makanan yang halal ya, memakan makanan yang haram, yang kedua adalah mempengaruhi sifat dan perilaku. Ya. Badan manusia tersusun atas anggota tubuh. Yang masing-masing anggota atau organ tubuh itu tersusun pula atas jaringan dan sel. Pada lingkup sel tubuh ada bagian yang disebut dengan gen. Nah, yang membawa dan membentuk sifat perilaku manusia. Selain itu, aktivitas tubuh manusia digerakkan dan dikoordinasikan oleh fungsi saraf dan hormon. Nah, makanya makanan yang haram itu akan mempengaruhi sifat perilaku. Ketika anak memakan makanan yang haram, yang asupannya disuplai oleh orang tua dari makanan yang tidak halal, nah ini akan mempengaruhi perilaku ya. Ya boleh jadi perilakunya nanti susah diatur ya, berakhlak yang tidak baik gitu. Nah, karena apa? Karena bahwa tubuh kita ini kan tersusun dari beberapa anggota ya, anggota tubuh yang masing-masing anggota ini tersusun pula jaringan dan sel. Nah, kemudian pada lingkup sel tubuh ada bagian yang disebut dengan gen. Nah, ini gen inilah yang kemudian akan mempengaruhi dari sifat dan perilaku. Apa yang dilakukan oleh orang tuanya menurun kepada si anak. Kemudian berikutnya adalah mempengaruhi perkembangan anak keturunan. Ya. Makanan dan minuman yang dikonsumsi seseorang juga akan mempengaruhi pertumbuhan sperma maupun ovum. Nah ini ya. Nah setelah terjadi pembuahan ovum yang telah dibuahi akan tumbuh menjadi janin yang bersemayam di dalam kandungan. Ini pun makanan yang dikonsumsi oleh sang ibu akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan janin. Maka perlu dijaga betul untuk makan di saat hamil, maka berilah anak makanan yang sehat ya, bergizi dan halal. Jadi kalau toyib saja tidak cukup ya, makanan yang baik ya, tapi halal. Nah, halal ini kan bisa halal dari sisi zat, bisa halal dari sisi cara memperoleh, bisa halal dari cara penyajian ya. Nah, maka ini halal ini dilihat dari beberapa hal gitu ya. Dari zatnya, dari cara memperolehnya. Kalau memperoleh hasil curian misalnya, hasil korupsi misalnya, maka ini juga akan mempengaruhi ya perkembangan anak dan keturunan. Oke, kemudian mempengaruhi diterima atau ditolaknya amal ibadah dan doa. Kita tahu bahwa manusia diciptakan oleh Allah itu kan tujuannya liya'budun ya, menyembah Allah ya, beribadah kepadanya. Nah, bagaimana mungkin doa ibadah kita akan dikabulkan oleh Allah apabila makanan haram itu masuk ke dalam tubuh kita? Nah, maka makanan bisa mempengaruhi diterima atau ditolaknya amal ibadah dan doa. Ya, kemudian selanjutnya mempengaruhi keselamatan di akhirat. Jelas ya, ketika makanan yang haram itu kita makan, maka otomatis kita akan mendapat pertanggungjawaban di akhirat. Begitu sebaliknya, ketika kita memakan makanan yang halal, maka kita akan selamat di akhirat. Itu ya. Oke, kemudian selanjutnya proses pembentukan
karakter itu adalah pasca kelahiran. Nah, di pasca kelahiran ini juga merupakan hal yang tidak kalah pentingnya gitu ya. Bagaimana orang tua itu benar-benar ya membentuk karakter si anak itu agar nantinya dia akan menjadi tumbuh dan dewasa dan memiliki karakter yang baik. Nah, dalam membentuk kualitas tumbuh kembang anak pasca kelahiran harus memperhatikan fitrah perkembangan. Ini yang paling penting ya, fitrah perkembangan. Sudah menjadi sunatullah bahwa setiap makhluk hidup tumbuh dan berkembang sesuai dengan tahapan pertumbuhannya masing-masing yang berkolerasi dengan dimensi waktu dan dimensi kehidupan. Ibarat tanaman, ada masa di mana benih atau biji ditanam dan disemai, ada masanya benih bertunas, ada masanya tumbuh cabang dan daun, dan ada masanya berbunga, ada masanya berbuah, begitu seterusnya. Jadi ketika anak lahir, ya orang tua memelihara ya dan memperhatikan fitrah perkembangan. Ya, bahwa setiap manusia itu kan pasti mengalami yang namanya tumbuh dan berkembang. Nah, tentu ya kalau kita ibaratkan si benih, ya benih itu ya tadi ada tahapannya. Ada kalanya dia saatnya dia sebagai benih atau biji yang siap disemai, ada kalanya dia ada masanya dia benih bertunas, ada masanya tumbuh cabang dan daun, ada masanya berbunga, ada masanya berbuah. Nah, demikian pula manusia, ya, saat dia tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan perkembangannya, sesuai dengan usianya, sesuai dengan apa namanya bakat dan kemampuan yang sudah dia bawa. Nah, untuk setiap masa itu ada cara dan tujuan masing-masing. Oke ya. Dalam sunatullah perkembangan atau pertumbuhan ini maka tidak berlaku kaidah makin cepat makin baik. Artinya apa? Ketika anak itu tumbuh dan berkembang, orang tua tidak perlu untuk meminta anak cepat gitu ya, cepat berjalan, cepat berlari gitu. Sementara bukan saatnya. Makanya setiap masa perkembangan itu ya ada tujuannya masing-masing. Ya. Dan jangan terlalu terlambat untuk tiap tahapannya. Jadi ya memang berjalan dengan sesuai dengan sesunatullah ya. Saatnya dia berjalan ya dia berjalan gitu. Tapi kalau saatnya berjalan belum berjalan, nah ini juga tidak boleh. Jadi artinya apa? Tidak menggunakan kaidah makin cepat makin baik. Tetapi bagaimana anak itu berkembang dengan sesuai tahapannya. Ya. Nah, sesuatu akan indah bila tumbuh pada saatnya. Jadi ya istilahnya orang tua itu cukup merawat, menjaga gitu ya. Kemudian memotivasi, mengarahkan kan itu ya. Nah, tidak memaksa atau anak menjadi obsesi orang tua gitu ya. Orang tua kepingin anaknya menjadi orang A, B, C gitu ya. Tapi kan belum tentu anak itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang tua. Maka jangan sampai anak-anak korban obsesi dari para orang tua. Nah, demikian pula pada tumbuh kembang anak harus sesuai dengan tahap fitrah perkembangannya. Karena peran pendidikan adalah menumbuhkan fitrah anak-anak. Gitu ya. Jadi tidak bisa dipaksa. Kalau kita lihat Pak Tani itu nggak pernah memaksa padi berbuah jagung, ya. Tetap berbuah padi. Tapi apa yang dilakukan Pak Petani? Merawat, menjaga, memberi pupuk agar apa? Agar mendapat hasil yang baik. Demikian pula kita dalam mendidik anak. Kita rawat, kita jaga gitu ya. Kita arahkan supaya apa? Agar dia menjadi orang yang baik, gitu. Oke. Perlu disadari oleh kita sebagai orang tua bahwa setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Nah, dengan kata lain telah membawa potensi, di mana potensi tersebut telah terinstal oleh Allah sejak manusia diciptakan. Untuk itu, fitrah ini terus dirawat dan dijaga oleh kita sebagai orang tua. Karena bagaimanapun faktor yang besar pengaruhnya adalah orang tua.
Nah, sebagaimana dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW mengatakan, kullu mauludin yuladu ala fitrah, ya, bahwa setiap anak manusia lahir dalam keadaan fitrah, kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan dia seorang Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Ya, ini jelas ya. Jadi memang pengaruh faktor terbesar ya yang mempengaruhi perkembangan anak itu ya orang tuanya. Bagaimana pola asuh orang tuanya? Ya, itulah nanti hasil yang dibentuk gitu ya. Oke, kemudian tentu di dalam mengembangkan fitrahnya ini kan akan berlanjut. Karena apa? Karena ada 3 lingkungan besar yang mempengaruhi sebenarnya ya untuk membentuk karakter siswa ini, anak ya. Yang pertama adalah lingkungan keluarga, lalu lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Di mana ketiga lingkungan ini adalah merupakan habitat pencerdasan bagi anak. Yang satu sama lain tidak boleh sendiri-sendiri berjalan, tapi saling menguatkan, gitu ya. Tetapi faktor pertama yang akan membentuk karakter anak itu ya dari keluarga. Karena keluarga itu madrasatul ula. Sekolah yang pertama dan utama adalah keluarga. Siapa? Ibu, bapak, ya. Kemudian ada kakek, ada nenek, ada kakak, ya. Sehingga apa? Jadi anak itu akan terbentuk karakternya bila dari keluarga itu sudah dibentuk karakternya. Ya. Kemudian ke sekolah. Sekolah ini adalah penguat. Jadi sifatnya adalah penguatan dari karakter yang sudah dibentuk dari rumah. Ya. Kemudian masyarakat. Ini adalah kontrol. Jadi bagaimana masyarakat ini mengontrol ya ketika anak tidak berbuat baik gitu ya, mengarahkan gitu, mengingatkan. Nah, kemudian beberapa metode yang bisa digunakan dalam pembentukan karakter. Metode yang paling pertama, sebagaimana sudah dicontohkan oleh Rasulullah adalah uswah, teladan dari para orang tua, teladan dari para guru, teladan dari orang dewasa di sekitarnya. Karena apa? Karena anak itu akan mengikuti, meniru apa yang dia dengar dan apa yang dia lihat. Anak itu seperti fotokopi. Jadi hati-hati di dalam bertindak, berkata, bersikap, karena anak akan meniru. Nah, ini jadi yang pertama adalah keteladanan. Ya, keteladanan. Lalu yang kedua apa? Pembiasaan. Di mana anak itu dibiasakan sejak dini. Ya, ala bisa karena biasa. Jadi pembiasaan ini mulai dari kecil ya. Supaya nanti besarnya dia kemudian akan terus ya melakukannya ya, melakukan hal-hal yang baik sehingga dia terbiasa menjadi orang yang baik.